wallati takhafuna nusuzahunna aitadunnuna nusuzahunna. Nah sekarang kebijakan kita nih sebagai laki-laki, ya kan tadi kan perempuan itu seperti itu ya, yang soleha. Sekarang bagaimana kalau kita ada kecurigaan ini, kalau perempuan gue biasanya kagak begini nih, kagak genit banget ini, makanya genit banget ini, biasanya kalau mandi nggak pakai bedak, ini pakai bedak mulu nih, ada perubahan sedikit sehingga kita punya kecurigaan. Nah ini maka dijajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wallati takhafuna nusuzahunna. Dikala kau menyangka-nyangka nusuzahunna, terjadi nusuz. Nusuz itu berarti perempuan yang melawan terhadap suami. Kayak tadi enggak jaga diri, ya kan? Nah, nusuz disebutnya. Ai ba'dahunna lakum wa rafa'a anfusahunna alaikum takabburan. Fa'iduhunna, maka yang pertama adalah ya tabayun bahasanya. Tanya benar apa enggak, takut apa, sambil kita ngasih nasihat. Fa'iduhunna itu nanya sambil ngasih nasihat. Lu kalau perempuan nusuk tuh neraka bagiannya, nakut-nakutin bahasanya. Nasihat maksudnya, biar dia selalu ingat aman neraka, jadi takut. Itu yang pertama. Kalau memang kita punya sangkaan yang menjurus ke situ, ya, menjurus ke situ. Kemudian, nah ini wahwa mandub, ini hukumnya sunnah. Jika kita punya prasangka yang enggak buruk terhadap istri, jangan ujuk-ujuk langsung main labrak aja, ya. Ini SMS siapa nih, WA siapa nih, jangan. Emang sih namanya cewek, kan bisa aja cewek beneran. Kan kita yang namanya kita curiga, mungkin ada perubahan dalam kelakuan apa. Ka'ayakula rajul li zaujati. Nah ini dicontohin. Hukumnya sunnah nih kita. Pertama, faiduhuna, nasihatin, kasih nasihat dia. Seperti suami berkata kepada istrinya, ittaqillah, takwalah sama Allah Subhanahu wa taala fi haqqil wajib, tentang masalah hak kewajiban yang terhadap dirimu. Li, untukku, alaika, yang wajib terhadap dirimu. Awas, hati-hati, saya punya hak, kamu punya kewajiban. Takutlah akan kewajiban dikala kau melawan itu kewajiban, atau ingkar terhadap itu kewajiban. Wah diri al-ukubah, takutlah akan siksanya perempuan-perempuan yang nusyuz, ya. Wa yubayyinu anna nusyuz, dan jelaskan oleh mereka, neng, bahwasannya yang namanya nusyuz yuskitun nafkah wal kasam, itu bisa menggugurkan kewajiban nafkah dan juga gilir. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Jadi kalau kita punya istri nusut bener gitu, yakin dan jelas ada buktinya, ada saksinya, maka kita nggak wajib ngasih nafkah. Atau kita punya bini 3, yang satu nusut, maka nggak dapat bagian giliran, gugur gilirnya. Itu kewajiban gilir dan kewajiban nafkah, itu nusut. Jadi cuma nusut doang yang bisa gugur nafkah dan gugur gilir. Tapi insya Allah gugur gilir masih belum ada yang punya, belum ada yang punya di sini, belum ada yang bisa punya hak di sini. Mungkin baru hak nafkah aja. Tapi mudah-mudahan gugur nafkah sama gugur gilir nggak berlaku buat kobong Google. Jadi ini mah laki-laki yang benar-benar bijaksana luar biasa. Karena ngajinya aku dulu jen. Nah, kita ngiklanin itu aku dulu jen. Ya, kita kila. Kemudian wakada bila ajrin wala dorbin, dan ingat wadalika, semua itu kita lakukan nasihatin dia, jangan dengan bawa emosi, dengan amarah. Jangan kita cuekin, jangan. Ini tuh kita lagi curiga perempuan, kita cuekin aja. Kita kagak tahu masalahnya, yang kita cuma dengar doang ada laporan kayak begitu. No tadi bini lu beli jengkol lama banget. Jangan. Ya kali lama menawar banyak kali atau bagaimana. Jangan curiga dulu. Ya, jangan cuek dulu. Ini mau ujuk-ujuk baru dengar bagono aja udah percaya aja sama orang ketiga. Takutnya orang ketiga rusak rumah tangga, bahaya. Jadi jangan ujuk-ujuk kita langsung cuek aja pulang-pulang. Bini mau nyambut cuma manyun aja. Pertanyaan, nggak sih bang, manyun aja bang seharian. Tadi potong jengkol ngapain? Begitu kan kita mah. Biasa aja kali, tenang aja. Bahkan wala dorbu, wala dorba, wadalika bila ajrin. Wala dorbin, jangan pakai pukul, apalagi pakai nampar mah. Nubin lu nongkrong lama banget, pulang-pulang langsung gaprok aja, jangan. Ya, jangan.
Tadi nasihatin dulu, nasihatin gitu. Kasih tahulah hukum-hukum, kan penting ini. Pala Allah tubdi udron, boleh jadi karena mungkin ada ujur. Ngapa tadi lama banget anu jengkol, mungkin ada ujur atau ada sesuatu yang memang dia nggak bisa terburu-buru atau langsung meninggalkan tempat itu. Entabahin dulu kan. Autatuba amma jara minha bi ghairi udrin, atau mungkin nanti ada kesempatan di situ dikala kita ngasih nama itu sehingga timbul dia ingin tobat kalau memang dia merasa begitu kan ya. Autatuba amma jara minha bi ghairi udrin, artinya kalau dia merasa dengan tausiah kita begitu, neng hati-hati, perempuan usut itu siksanya luar biasa, pedih ya, pedih. Maka wa yustahabu ayyudzakiralaha ma fis ini. Nah, maka disunahkan, dianjurkan sekali kita untuk selalu mengingatkan dia, mengingatkan istri-istri kita sebagaimana nasihat yang ada di dua hadis sahih Bukhari dan Muslim. Mana kata Rasulullah, min qauli idza batat imratu ajaratan hajiratal firash hajiratan firasha jaujiha walanat hal malaika hatta tusbih. Apabila laki-laki perempuan malam hari kemudian ajratal firash jauji, menyingkir tidur bareng sama laki, diajak tidur malah ajak ke sono. Ini kalau yang di YouTube tuh videonya diajak aja tendang begitu. Ya, nyingkir mulu nyingkir. Nah, kalau ada perempuan nyingkir diajak tidur sama laki, awas la'anat al malaika hatta tusbih. Kalau perempuan nggak mau, maka ingat dari mulai nggak maunya itu jam berapa, jam 10 sampai subuh malaikat melaknat. Yang ngelaknat malaikat pastinya kobul. Malaikat soalnya yang ngelaknat. Ya, kalau nenek lampir ngelaknat belum tentu dikobul. Malaikat ngelaknat. Disumpahin, maksudnya sumpahin celaka. Nah, itu hadisnya. Neng tuh harus apa? Jangan kalau misalnya laki mau tidur bareng harus mau. Sebab kalau neng nggak mau, bukan masalah abang sih bisa aja nyari kedua kan, begitu bahasanya kan. Masalahnya neng dilaknat sama malaikat sampai subuh. Tapi kalau perempuan mau, berarti ridhonya Allah sampai subuh. Masya Allah. Iya, nasihatnya begitu aja. Bukannya kita nggak bisa nyari yang kedua kan, begono istilahnya ya. Nah, maka jangan salah, banyak laki-laki yang pada bukan curanmor kali istilahnya mah. Ya, nongkrong di mana ya, karena mungkin ini salah satunya. Perempuan terlalu cuek di malam hari, ya kan? Terlalu cuek dengan permasalahan suami, terlalu masa bodoh dengan apa yang suami ingini. Ini jadi masalah. Jadi nanti ada pos 2, ada pos 3. Ya kita wajarilah. Wa ma Turmudi dan juga kita harus sering nasihatin, ngasih tahu sama perempuan. Ya kalau kita nggak ngasih nasihat mah kita kagak bisa, jadi takutnya kita sangkanya lu kayak bukan nasihatin gua begitu. Tulis aja ayat kaligrafi yang gede sama artinya tuh depan pintu. Dia aja baca tiap hari begitu. Ya, ini hadisnya nih baca gitu, sama artinya lagi. Nah, hadis Tirmidzi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyum mamra'atin batat wajhuha radin anha dakhalatil jannah. Neng, kalau perempuan tidur malam hari, laki-laki ridho, suaminya ikhlas. Bini tidur kita ikhlas. Maka dakhalatil jannah, surga ganjarannya. Tidurnya aja bisa menyebabkan dia masuk surga. Itu kalau perempuan tidurnya ridho suami. Sekarang saya pengen tanya, setuju nggak kalau kita punya bini masuk neraka? Udah sekarang kalau bini lagi tidur, bini lagi ngapa-ngapain jangan diganggu, kita ridhoin aja, calon surga. Tadi juga kita diajak sama dia. Begitu. Jangan ngambek lela baru satu malam. Diajak boga kita mau ngambek aja, biasa aja. Sabar dikit. Mungkin dia lagi punya masalah atau lagi emosi atau bagaimana. Iya. Kan kadang-kadang yang membuat dia seperti itu kan cuek sama kita. Itu kan kadang-kadang perbuatan kita juga. Sebab perempuan itu kalau berbuat itu kalau nggak ada masalah nggak mungkin, pasti ada masalah. Entah itu masalah kita yang berbuat atau mungkin yang lain atau keluarganya atau apa, ada masalah apa.
dapat WA apa. Makanya kita harus sering nanya. Kalau dia ada perubahan dalam kesehariannya, tanya. Ngapa sih manyun aja? Tanya. Mungkin manyun itu gara-gara kita juga. Maka kalau kita mengharapkan istri kita masuk surga dikala dia tidur, atau artinya begini, ridhoilah segala apapun yang dia lakukan, maka insya Allah itu akan membuat dia bahagia di akhirat nanti. Kata Fisarhin Nihaya sebagaimana dalam kitab Nihat al-Goya. Wah juruhuna fil madaji. Dan yang kedua apa cara dikala kita menghadapi perempuannya. Kalau tadi kan kalau masih ada sangkaan doang, perempuan itu berbuat nusut, baru dugaan aja, atau baru ada kabar burung doang, atau kabar miring, atau angin lewat. Nah sekarang bagaimana kalau perempuan jelas ada saksi, ada bukti, WA-nya kata-kata mesra, siapa ini begitu. Wah jurhuna fil madaji, ya ayat tijalahunna fil firash dunal hajri fil kalam. Nah yang pertama adalah nasihat. Yang kedua, kalau memang dia nggak sadar juga dengan apa perbuatan yang membuat kita nggak senang, nusut itu, maka wajurhunna, bisa ranjang. Fil madaji, bisa ranjang. Ya, bisa ranjang. Tapi itu dalam masalah tidur. Bagaimana kalau dalam masalah keseharian, ya ngobrol, nonton TV bareng, segala ngopi bareng, itu mah nggak boleh dilakukan cuek-cuekan, nggak boleh. Harus ngobrol tetap. Tidur doang yang kita nggak boleh nyampur. Kalau masalah ngeteh bareng nyampur, ngopi nyampur, makan nyampur, ngobrol juga harus. Dunal haji fil kalam, jangan cuek dalam masalah sapa menyapa. Neng, abang pulang dulu, abang pergi dulu ya. Harus itu mau ngomong. Biasanya ngomong, jangan sampai dia mah tidur misa, ngomong juga kagak. Ini haram. Yang diharamin tuh nggak ngomongnya. Urusan tidur doang yang disuruh mah. Wah juruhuna fil madaji, cuman masalah tidur doang bisa ranjang. Selebihnya nggak boleh pisah. Ngobrol bareng, makan bareng. Itu. Ini mah kita mah semuanya jadi ngikut. Semuanya kita mah jadi ngikut. Mau kondangan aja, lu dewekan aja naik motor tuh ke belakangan. Kondangan aja kagak mau bareng. Jangan. Wala yadribuha, dan jangan memukulnya. Ya. Li'anna fil hajri asran jairan fi ta'dibin nisa. Ingat, sebab masalah cuek hajar itu sangat bukan sangat praktis, sangat bagus untuk memberikan takdib terhadap itu perempuan, pelajaran buat itu perempuan. Hajru fil madaji, ya, tidur pisah ranjang. Nah, maka hajru pisah ranjang itu hanya yang diharuskan. Sebab kalau cuek dalam masalah ngomong, pengaruhnya kan lebih bahaya lagi. Apalagi kondangan kagak mau bareng, lebih bahaya lagi. Kita bareng sama orang lain, wah ribet urusannya dah. Bener nggak? Jom makan soto, kita makan nasi, misa-misa dah tuh. Aduh bahaya, ntar jadi yang ngajak ngobrol, emosi yang ada. Tuh, ini kan jadi bahaya. Dah setelah itu bagaimana kalau umpama pisah ranjang nggak mempan juga, baru wadribuhunna, pukullah dia, tapi tuh dorban ghairul mubarih, pukulan tanpa melukai. Gebuk pakai sedotan, timpah pakai kapas. Ada dorbu itu juga kalau memang pukulan itu membuat dia jera, membuat dia sadar jela. Wa ila bagaimana kalau ngetapa pukulan juga bakal sadar lah, gue nasihatin. Itu mah pala dorba, jadi jangan mukul. Jadi mukul itu adalah finishing dalam nasihati perempuan. Ya, pertama nasihatin, omongin, tabayun, segala ngobrol, ya privasi. Kemudian nggak mempan juga pisah ranjang. Pisahnya nggak mempan juga baru pukul. Gitu. Tapi pukulnya gue ilmu bari. Ini mah jangan gaplok, gigi lang atuh, jangan. Bahaya itu mah, nanti KDRT jadinya. Ya. Jadi rupanya Islam mah masalah ini ya dalam rumah tangga itu peka. Sebab tadi permasalahan negara semua itu ya berawal ya rumah tangga. Semerautnya rumah tangga. Jadi semerautnya segala-galanya. Wal aula lahul afu. Tapi yang lebih utama bagi laki-laki, maafin lah. Apabila dia sadar, ya, bila sadar. Apabila dia sadar. Jadi jangan ada istilah balas dendam. Emang lu doang bisa, gue juga bisa. Begitu kita kadang-kadang malah nantangin. Betul nggak? Iya. Lu doang bisa, lu bisa mojok, gue juga bisa. Begitu.
Mau bisa kawin lagi kan begitu kadang-kadang. Nah, ini egonya kita. Kalau bisa wal aula lebih utama dianjurkan oleh ulama yaitu al-afu. Maafin. Yang udahlah, sekarang lembaran baru. Kalau memang perempuan sadar, maka buka lembaran baru. Jangan ada balas dendam. Apalagi kita pengen cari alibi. Alibi biar kawin lagi. Waduh, ribet. Padahal perempuannya udah sadar. Ya, bikhlafi wali sobi fal aulallahu adamul afu li anna darbauli ta'dib. Beda dengan masalah anak. Kalau anak mah berbuat salah, kemudian kita mukul untuk mukulnya mukul ta'dib ya, mukul buat pelajaran, mukul buat dia sadar, mukul biar dia menjadi lebih baik. Nah, itu mah jangan ada istilah afu, pemaafan. Sebab anak mah memang harus begitu cara mendidiknya. Ya. Ta'dib maslahatillah. Wador burijal jauh tahu maslahatul nafsi. Sebab kalau anak kenapa nggak ada sifat maaf kita terhadap anak? Sebab itu untuk kemaslahatan buat si anak. Kemaslahatan buat si anak masalahnya. Kalau masalah istri itu kemaslahatan buat kita. Bedanya situ. Kita mendidik anak karena memang buat dia nanti masa depannya dia harus bagaimana nih. Ngerti nggak? Gitu. Pokoknya masalah ini anak kalau misalnya begono aja nih, waduh bahaya nih. Maka kita nggak ada pemaaf, langsung tuh mah comot sama kita. Nggak ada istilah rukso-ruksoan, omelin gitu. Tapi omel ya bahasa dia lah ngomelnya, bahasa anak. Sebab kalau anak mah memang buat dirinya, itu yang jadi masalah. Sebab kalau kita diemin aja, kitanya nyerah, ngedidiknya aduh jadi bahaya kan, nanti jadi liar. Nah kalau istimewa, didikannya memang didikan buat kita itu mah. Memang maslahatnya maslahat buat kita, bukan buat dia, buat kita. Buat kita dunia dan akhirat. Itu yang disebut dengan perempuan soleh, itu perempuan yang menolong, membuat kita bahagia tadi syarat Kak. Kan buat kita itu, bukan buat dia. Dia dandan yang seneng siapa? Dia dandan yang seneng siapa? Ya laki yang seneng mah. Dia dandan yang seneng laki, dia mandi yang seneng laki, dia tiduran yang seneng laki, betul nggak? Emang buat kita kalau istri mah, kalau anak mah buat anak, bukan buat kita, buat dia masa depan. Itu yang jadi perbedaan. Jadi takdibnya kalau anak mah takdibnya buat dirinya anak, kalau takdib terhadap istri itu takdib ya buat suami, buat kemaslahatan kita. Kemudian ini amlul wa'dhi bi hadil ayat ala tiadami tahakuknya. Wasiat dengan cara nasihat kepada istri, suami kepada istri yang memang ada unsur baru ada dugaan saja. Ini memang kalau ada tahakuk, kalau memang belum ada saksi, belum ada bukti, belum ada apa. Jadi hanya cukup sampai nasihat aja. Enggak sampai pisah ranjang, apalagi sampai mukul. Itu. Dan sedangkan wal hajru ala tahakkuk, adapun pisah ranjang kalau memang udah ada bukti. Udah ada bukti, ada SMS, kata-kata sayang, janjian di mall. Siapa ini orangnya? Kan gitu. Aduh curiga nih. Minggu ditakarrur ya, tanpa ada diulang-ulang. Artinya cukup sekali dia melakukan, ada bukti, cukup itu aja menjadikan satu alasan kita untuk pisah ranjang. Adapun wadharbu ala maiza takanus. Nah, adapun mukul kalau memang udah berulang-ulang, pisah ranjang kagak mempan juga. Besok ya gitu lagi, besok gitu lagi, baru kita pukul. Wahwa masahu Rafi, sebagaimana Imam Rafi, lakin sa'au Nawawi, sebab tapi Imam Nawawi jawab lebih boleh kita mukul. Wa dalam mitakar walaupun maksudnya baru sekali, ketahuan sekali. Boleh kata Imam Nawawi. Kata kalau Imam Nawawi kalau udah berulang-ulang baru kita boleh mukul. Tapi kalau belum berulang-ulang cukup sampai pisah ranjang aja dulu. Itulah anjuran ayat mauidhah hasanah yang luar biasa buat suami-suami ya. Ini penting sekali. Sebab bagaimana juga kita yang tahu rasa dalam rumah tangga terhadap istri kita masing-masing. Takdir ayat alaihi wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.